Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai yang namanya itu kisi-kisi dalam mencari pasangan. Nah, namanya kisi-kisi itu ya bukan hanya ketika ujian ya. Dalam mencari pasangan pun juga perlu ada kisi-kisi. Nah, apa aja? Nah, sini yaitu niat yang sungguh-sungguh. Anda ingin menikah yang lebih ke jenjang serius ya, niat sungguh-sungguh, dan kemudian mencari orang juga yang niatnya sungguh-sungguh. Ya, niat menikah sih setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin niatnya karena harta, ya karena nafsu, atau mungkin nafsu gitu, karena kebutuhan biologis, atau misalnya bosan sendirian, ya macam-macam. Tapi ya dalam mencari pasangan, diusahakan ya niat dalam menikah itu untuk ibadah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah itu hampir jarang sekali orang menikah karena niat karena Allah, karena niat ibadah. Makanya banyak sekali di kalangan kita yang terjadi perceraian itu sendiri, ya karena pernikahannya itu tidak dilandasi dengan iman. Niatnya dari awal ya tidak benar gitu. Kemudian berdoa minta kepada Allah. Ya Allah itu ya yang sang pemilik jodoh, yang memberikan jodoh kepada kepada manusia gitu. Kalau misalnya pengen cari pasangan juga perlu doa, mintalah kepada Allah. Ya kadang mungkin kenapa sih saya misalnya udah doa lama gitu, bertahun-tahun kok belum dikasih, apakah Allah gak dengar gitu. Ya mungkin ada beberapa sebab kenapa doa itu gak terkabul gitu. Yang pertama ya mungkin ada dosa misalnya, sehingga membuat doa itu tersendat gitu, tidak sampai. Ya memang Allah itu tahu apa yang Anda inginkan. Sebelum berdoa aja Allah udah tahu Anda mau berdoa itu. Tapi ya Allah tahu ya hal yang baik, mungkin doa itu terkabul ketika Anda sudah memperbaiki diri gitu. Mungkin saja ketika Anda belum baik, ketika doa terkabul malah terjadi sesuatu hal yang buruk. Yang kedua yaitu mungkin Allah mengganti sesuatu hal yang lebih baik daripada doa yang Anda inginkan itu. Ya mungkin Anda pengen kaya, ganteng, satu, dapatnya cuma anak santri yang misalnya kayak cuma bisa ngaji, kerjanya pas-pasan gitu, jadi guru ngaji, ya mungkin nggak sesuai harapan. Ya mungkin itu jodoh pas untuk Anda. Ya mungkin secara dilihat kasat mata ya kurang gitu, gak menjamin masa depan. Ya siapa tahu ya Allah itu lebih tahu daripada keinginan Anda gitu. Mungkin saja keinginan Anda itu bisa menjadi sesuatu hal yang buruk bagi Anda. Jadi Allah lebih tahu. Allah mengganti keinginan Anda dengan yang lebih baik. Ya lalu kemudian kenapa juga gak terkabul? Ya mungkin itu menjadi pahala buat Anda, menjadi tabungan buat Anda gitu, untuk
ke akhirat nanti. Kalau misalnya Anda berdoa misalnya langsung kabul, mungkin Anda takutnya berhenti dalam berdoa. Kemudian ada memperbanyak amal baik nih. Kayak zikir, wirid, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, sedekah. Nah itu diperbanyak ya. Tapi ya ketika Anda sudah mendapatkan pasangannya, jangan berhenti di situ saja ibadahnya. Tapi ketika Anda mendapat pasangan, tingkatkan lagi ya. Jangan niatkan misalnya memperbanyak amal itu hanya dapat pasangan saja. Rugi Anda kalau misalnya ketika ibadah hanya pengen niatnya itu saja. Kemudian memperbaiki diri ya. Kira-kira apa yang kurang dari Anda? Atau misalnya kenapa sih orang sebel sama kamu atau nyakitin kamu gitu. Ya itu juga introspeksi diri ya, perlu memperbaiki diri. Kemudian juga meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dan itu memperbaiki diri penting. Apa kekurangan Anda, perbaiki menjadi suatu orang yang lebih baik lagi. Yang namanya memperbaiki itu ya secara kontinu. Namanya memperbaiki ya gak ada ujungnya. Ya niatkan saya pengen lebih baik. Kemudian yang menjadi diri sendiri. Cintailah diri sendiri, baik kekurangan ataupun maupun kelebihan Anda. Tingkatkan misalnya ada hobi apa, kesukaan apa, tapi yang positif ya. Jangan sampai yang menjadi ciri kesenangan sendiri itu ya kayak joget-jogetan atau bikin video yang gak jelas, tapi yang positif, bisa memberikan manfaat. Anda punya bakat menulis, ya tingkatkan menulis Anda. Anda pengen misalnya senang baca, ya tingkatkan bacanya. Atau misalnya senang masak, ya tingkatkan masaknya. Itu carilah suatu kesenangan Anda sendiri. Kemudian jangan terlalu pilih-pilih ya. Jangan dalam pasangan yang terlalu detail, misalnya wajahnya putih, tinggi, ganteng, soleh, itu nggak boleh aja. Maksudnya kriteria itu maksudnya ada pilih-pilih. Ada yang suka misalnya baik tapi orangnya gak cakep, diganti. Ada yang cakep orangnya akhlaknya kurang baik, ya memilih ya jangan kegantengannya atau misalnya kecantikannya, tapi pilih akhlaknya. Yang nama cantik atau ganteng itu ya kebakal lama umurnya. Atau misalnya milih jabatan, ya jabatan mau berapa tahun, presiden aja maksimal paling 10 tahun. Milih ganteng mau berapa tahun, 100 tahun juga udah jadi tulang. Kemudian minta doa orang tua. Yang namanya doa orang tua itu merupakan doa yang mustajab ya. Gak ada penghalang. Ya minta doa orang tua, berbakti pada orang tua, jangan durhaka sama orang tua. Insya Allah kalau misalnya minta doa terus sama orang tua, insya Allah mustajab gitu. Kemudian bergaul dengan orang yang baik dan membangun relasi yang lebih luas. Ya di sini kalau Anda pengen jodoh yang baik, bergaullah dengan orang-orang baik, dengan orang soleh dan soleha. Kalau misalnya Anda dapat misalnya temanannya sama orang yang kurang baik, pergaulan bebas, ya dapatnya jodoh berarti gak bakal jauh dari pergaulan Anda seperti itu. Karena jodoh yang merupakan sebuah cerminan Anda sendiri. Kemudian juga membangun relasi yang lebih luas. Yang lebih luas itu ya juga cuman teman sekampung saja gitu. Cari misalnya ke kota atau misalnya
Ya kalau sekarang itu lah main membangun relasi biar luas itu gak susah gitu. Karena sekarang ya banyak media sosial dan bisa membangun pertemanan melalui media sosial. Ya banyak juga kan orang berjodoh melalui media sosial, tapi ya namanya media sosial juga harus berhati-hati, harus dilihat lagi orangnya serius apa enggak, nipu apa enggak gitu. Atau misalnya ada pengen lebih apa ya, lebih akurat lagi dalam memilih pasangan, cari pasangan, ya bisa ke biro jodoh atau misalnya program-program dalam mencari jodoh. Kemudian minta tolong yang orang ahli agama. Ya orang ahli agama ya sudah tahu, misalnya mau ke ulama, ke ustadz, atau misalnya mungkin santri, mungkin minta tolong didoain, terus juga dicariin kira-kira jodoh yang pantas buat anda itu seperti apa. Mereka memandang pasti dari nilai akhlaknya, bukan dari fisik atau maupun hartanya. Kemudian jauhi pacaran. Ya kalau pengen serius ya bukan pacaran, ta'aruf gitu. Ya kadang orang pacaran juga bertahun-tahun juga belum tentu jodohnya. Bisa jadi ya apa ya, cuman jagain jodoh orang gitu. Ya asalnya pacaran, pas ujung-ujungnya jadi tamu undangan. Karena bersabar ini hal yang terakhir gitu. Kalau misalnya semuanya udah dilakuin, yang terakhir itu bersabar, sabar aja. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar ya.